Pengawas lingkungan hidup. 1. Seorang pengawas lingkungan hidup sedang melakukan pemantauan kualitas udara di sebuah kawasan industri. Hasil pengukuran menunjukkan konsentrasi PM2.5 sebesar 75 mikrogram per meter kubik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, berapakah baku mutu udara ambien untuk parameter PM2.5? A. 45 mikrogram per meter kubik. B. 55 mikrogram per meter kubik. C. 65 mikrogram per meter kubik. D. 75 mikrogram per meter kubik. E. 85 mikrogram per meter kubik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, baku mutu udara ambien untuk parameter PM2.5 adalah 55 mikrogram per meter kubik untuk pengukuran 24 jam. Hasil pengukuran 75 mikrogram per meter kubik telah melampaui baku mutu yang ditetapkan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan sebuah pabrik tekstil, pengawas lingkungan hidup menemukan bahwa perusahaan tersebut belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan. Sanksi administratif apakah yang dapat direkomendasikan oleh pengawas lingkungan hidup dalam hal ini? A. Teguran tertulis. B. Paksaan pemerintah. C. Pembekuan izin lingkungan. D. Pencabutan izin lingkungan. E. Denda administratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, sanksi administratif diberikan secara bertahap. Untuk pelanggaran pertama, sanksi yang diberikan adalah teguran tertulis. Jika tidak ada perbaikan, baru dilanjutkan ke sanksi yang lebih berat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas lingkungan hidup mendapati sebuah industri kimia membuang limbah cair ke sungai tanpa izin. Dalam melakukan penegakan hukum lingkungan, pendekatan apa yang sebaiknya digunakan? A. Pendekatan command and control. B. Pendekatan ekonomi. C. Pendekatan sukarela. D. Pendekatan peradilan. E. Pendekatan terpadu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan terpadu merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan atau command and control, ekonomi, sukarela, yang digunakan secara bersama-sama untuk mencapai kepatuhan dan perbaikan kinerja lingkungan yang optimal. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang pengawas lingkungan hidup sedang melakukan verifikasi laporan pelaksanaan rekel RPL sebuah perusahaan pertambangan. Ia menemukan bahwa data kualitas air yang dilaporkan tidak sesuai dengan hasil pengukuran lapangan. Tindakan apa yang harus dilakukan pengawas tersebut? A. Langsung memberikan sanksi administratif. B. Meminta klarifikasi dan penjelasan dari perusahaan. C. Mengabaikan temuan tersebut. D. Melaporkan ke pihak kepolisian. E. Merekomendasikan pencabutan izin lingkungan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas lingkungan hidup harus melakukan klarifikasi dan meminta penjelasan dari perusahaan terkait ketidaksesuaian data tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akurasi temuan dan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memberikan penjelasan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan pengawasan terhadap sebuah kawasan industri, pengawas lingkungan hidup menemukan bahwa beberapa industri telah melampaui baku mutu air limbah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021, parameter apa yang wajib dipantau secara terus-menerus atau kontinus untuk industri yang menghasilkan air limbah dengan debit paling sedikit 300 meter kubik per hari? A. BOD dan COD. B. TSS dan PEH. C. Debit, PEH, dan TSS. D. Amonia dan fenol. E. Minyak dan lemak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenlek nomor 5 tahun 2021, parameter yang wajib dipantau secara terus-menerus atau kontinus untuk industri yang menghasilkan air limbah dengan debit paling sedikit 300 meter kubik per hari adalah debit, PH, dan TSS. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pengawas lingkungan hidup sedang melakukan investigasi terhadap dugaan pencemaran udara oleh sebuah pabrik semen. Dalam melakukan pengambilan sampel udara ambien, metode apa yang paling tepat digunakan untuk parameter SO2? A. High volume air sampler. B. Impinger. C. Pasif sampler. D. Gas kromatografi. E. Atomic absorption spectrophotometry. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Impinger merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengambilan sampel SO2 di udara ambien. Metode ini menggunakan larutan penjerap untuk menangkap gas SO2 yang kemudian dianalisis di laboratorium. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang pengawas lingkungan hidup menemukan bahwa sebuah perusahaan pengolahan kelapa sawit tidak melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik, sehingga mencemari sungai di sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha tersebut adalah A. Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. B. Penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah. C. Penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 9 miliar rupiah. D. Penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. E. Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98 Ayat atau 1, sanksi pidana maksimal bagi pelaku pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bahaya kesehatan manusia atau lingkungan adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 9 miliar rupiah. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pantai, pengawas lingkungan hidup menemukan bahwa pelaksanaan reklamasi tidak sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui. Tindakan apa yang harus diambil oleh pengawas lingkungan hidup tersebut? A. Menghentikan seluruh kegiatan reklamasi secara permanen. B. Memberikan sanksi administratif berupa denda. C. Merekomendasikan penghentian sementara kegiatan dan perbaikan. D. Mencabut izin lingkungan secara langsung. E. Menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengawas lingkungan hidup harus merekomendasikan penghentian sementara kegiatan dan meminta pihak pelaksana untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan dokumen AMDAL yang telah disetujui. Hal ini sesuai dengan prinsip pengawasan dan penegakan hukum lingkungan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan dokumen lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas lingkungan hidup sedang melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengelolaan limbah B3 di sebuah rumah sakit. Berapa lama maksimal penyimpanan limbah B3 kategori 1 yang diizinkan menurut PP nomor 22 tahun 2021? A. 30 hari. B. 90 hari. C. 180 hari. D. 365 hari. E. 540 hari. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021, penyimpanan limbah B3 kategori 1 diizinkan maksimal selama 90 hari. Jika melebihi waktu tersebut, penghasil limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 atau menyerahkannya kepada pihak ketiga yang berizin. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas udara di kawasan perkotaan,
Pengawas lingkungan hidup menggunakan indeks standar pencemar udara atau ISPU. Jika nilai ISPU untuk parameter PM10 adalah 175, bagaimana kategori kualitas udara tersebut? A. Baik. B. Sedang. C. Tidak sehat. D. Sangat tidak sehat. E. Berbahaya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, nilai ISPU 175 termasuk dalam kategori sangat tidak sehat atau 151 sampai 200. Pada level ini, masyarakat dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan alat pelindung pernapasan. Kita masuk soal berikutnya.